Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa ahmadullah ta'ala ilaikum jami'an. Wa nashkuruh wa nasta'inu Allah ta'ala على ما ينفعنا ونسأل الله تعالى علما نافعا وقلبا خاشعا ونسأل الله تعالى أن يحشرنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معاشر المسلمين والmuslimat rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada kitab Tauhid, satu bab yang dinamakan Bab Syafa'ah. Bab Syafa'ah ini adalah bab yang masyhur, bab yang dikenal oleh banyak orang, dan Bab Syafa'ah ini sangat berkaitan tentang azamatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kebesaran, keagungan dan kesaktian makhluknya. Karena hakikat daripada syafaat ini, Allah Subhanahu wa taala menantang semua malakut. Allah Subhanahu wa taala menantang semua yang mengaku raja, baik itu raja yang di langit dan raja yang di bumi. Semuanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik wa ainal muluk, mana raja-raja yang lain? Aku adalah raja dan mana raja-raja yang lain? Pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diharapkan keterangannya oleh kita semua, sehingga orang tidak salah dalam meminta syafaat. Rata-rata orang-orang yang melaksanakan dan melakukan pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termotivasi dengan hadis syafaat, termotivasi dengan keutamaan syafaat, yang mana hadis syafaat ini hadis yang menceritakan tentang syafaat Allah kepada nabinya. Ada yang sahih dan juga ada yang dhaif. Sampai-sampai kalau kita lihat di dalam buku salawat-salawat yang ditulis, baik itu dalam kitab Sittut Durar, bukan Sittut Durar yang ditulis oleh Syekh Muqbil dan murid-muridnya, bukan, tapi Sittut Durar di situ adalah satu pujian-pujian yang ditulis mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana diceritakan lautan itu bergejolak, sungai itu kering, sehingga sana Romawi dan Persia terguncang ketika mendengar dan merasakan lahirnya Nabi SAW. Ini baru lahirnya. Bagaimana Nabi itu sendiri, ini diterangkan dalam banyak sekali riwayat-riwayat yang lemah, sehingga mereka melantunkan salawat-salawat untuk mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Siapakah yang mampu memberikan syafaat dan siapa orang yang mendapatkan syafaat itu? Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syafaat ini adalah
Kemudian maksud daripada pembahasan syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan siapa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari syafaat itu. Jadi Nabi SAW ini dimuliakan dengan kedudukannya sebagai seorang nabi, kemudian orang yang mendapatkan syafaat dimuliakan dengan syafaat itu. Artinya ketika Nabi SAW mulia dengan syafaat, maka tidak boleh orang meragukan untuk mengamalkan perintah Nabi. Kalau seandainya mengamalkan perintah Nabi itu mendapatkan keutamaan, mendapatkan keuntungan, kenapa tidak kita mengamalkan sunnah Nabi itu masuk? Kalau seorang mengikuti tokoh panutan orang yang dimuliakan siapa saja, belum tentu tokoh tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tetapi kalau seorang mengikuti Nabi SAW, jelas Nabi ini dimuliakan di hari kiamat, dan orang yang memuliakannya mendapatkan manfaat dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, orang-orang banyak beranggapan bahasanya dengan cukup mengucapkan selawat yang banyak kepada Nabi, memuji Nabi yang berlebih-lebihan, mereka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menerangkan satu buku yang berjudul Fadailus Shalah ala Nabi SAW. Keutamaan memberikan selawat kepada Nabi SAW. Beliau di sana menerangkan, yakni makna selawat itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selawat yang lengkap sampai innaka hamidum majid diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam satu bukunya. Dan dipisahkan bab selawat kepada Nabi SAW. Dan jarang sekali Imam Syafi'i menulis buku yang terpisah seperti ini. Jarang sekali, kecuali bab selawat. Karena keagungan Nabi SAW. Dan ma'asyiral muslimin, kalau kita mengkaji bagaimana saksian Nabi SAW, kepribadian Nabi dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal, itu orang akan, kata orang Jawa, tergumun-gumun dengan sosok kepribadian yang tidak pernah kita jumpai saat itu. Oleh karena yang penting sekali bagi kaum muslimin untuk mempelajari tentang sirah Nabi SAW, diambil dari sumber-sumbernya yang asli, diambil dari sumber-sumbernya yang benar, bukan sirah Nabi SAW yang diambil dari cerita hadis-hadis palsu. Saya bisa berikan referensi kepada antum, dan entah buku ini sudah diterjemahkan atau tidak. Ketika antum membaca sirah Nabi, bukan hanya sekedar membacanya sebagai cerita, tapi pendalaman isi dan makna kehidupan beliau SAW. Bacalah kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah fi Dawil Kitab wa Sunnah. Wallah, buku ini sudah diterjemahkan atau belum, tapi yang jelas buku itu ada sama saya. Kemudian, apa judul buku itu kalau diartikan? Sirah Nabi SAW yang sahih menurut Al-Quran dan Sunnah. Di situ ada pendalaman setiap cerita-cerita yang diceritakan oleh para ahli sejarah tentang Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya kenapa Nabi SAW dilahirkan hari Senin, kenapa Nabi SAW dicuci dibelah jantungnya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa? Kenapa Nabi SAW dibersihkan dulu sebelum Isra dan Mi'raj? Kenapa? Hal-hal yang demikian ini mungkin kalau kita melihat cerita begitu saja, maka pendalaman itu tidak ada. Tapi ketika kita belajar sirah Nabawiyah, satu pelajaran yang mengambil sumber dari cerita-cerita para ahli sejarah, maka kita bisa mengambil hikmah kehidupan yang luar biasa dari beliau Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum.
mengikuti Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah mereka yang mengikuti sunnah-sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kembali, orang yang mengikuti sunnah itu dua Wahabi. Satu Rajab ini adalah runtuhnya khilafah Ottomaniyah dan digantikan dengan khilafah Saudiyah, ya, kerajaan Saudi Arabia. Itu terjadi kapan? Satu Rajab. Bayangkan selama 600 tahun kerajaan Saudi Arabia itu dipimpin atau berada Jazirah Arabia yaitu Najd dan Hijaz berada dalam hubungan bid'ah dan khurafat. Dan sebetulnya orang-orang Khawarij mengatakan bahwasannya Saudi Arabia itu orang atau negara yang pertama kali mengajarkan memberontak kepada pemerintah. Buktinya mereka keluar daripada ketaatan dinasti Utsmaniyah dan melakukan pemberontakan. Maka kita jawab bahwasannya Utsmaniyah atau Turki pada waktu itu belum Erdogan yang memimpin. Kalau Erdogan kan sekarang, dinasti yang sebelumnya. Bahwasannya Turki memimpin Hijaz dan Najd itu dengan menggunakan ashraf, jadi menunjuk boneka gubernur perwakilan, yaitu ashraf yang ada di Mekah dan ashraf yang ada di Madinah. Ketika saya sebutkan ashraf, mereka ini adalah yang mengaku keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini dimuliakan untuk memegang kekuasaan Turki pada waktu itu, yang mana Turki belum masuk kepada semua Jazirah Arabia pada waktu itu karena kekuatan Muhammad ibn Saud. Kekuatan Muhammad ibn Saud itu masih kuat sekali di Riyadh dan di Diriyah dan di daerah-daerah sekitarnya, sangat kuat sekali. Cuma belum menyentuh Haramain, belum menyentuh Mekah dan Madinah. Saya lupa tahun berapa gitu ya. Akhirnya direbut kembali, dan ashraf ini, para keturunan Nabi atau habaib ini, melarikan diri setelah dinasti Utsmaniyah itu runtuh. Mereka minta suaka politik ke Turki dan juga akhirnya ditransfer. Ada juga yang ditransfer besar-besaran di Indonesia, ya, diperbantukan di Indonesia karena pada waktu itu hubungan Turki dengan Indonesia cukup bagus. Akhirnya timbul atau organisasi yang dinamakan Jamiyat Khairat yang ada di Tanah Abang. Kemudian juga ada beberapa organisasi-organisasi yang lain yang muncul setelah runtuhnya Utsmaniyah yang ada di semenanjung Jazirah Arabia. Ikhwan fillah, keutamaan orang yang mengikuti Nabi SAW sekarang ini dibuktikan dengan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan orang-orang yang ingin menolak bala yang akan menimpanya nanti di akhirat, menolak bencana, maka ikutilah apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling selamat. Saudara-saudara, saat ini kita selalu dibenturkan dengan beberapa hal, ya, dengan beberapa hal. Ini sunnah, ya, jemaahnya agak mendekat karena banyak yang datang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
beritahukan, kabarkanlah, berikanlah peringatan kepada mereka yang takut untuk dikumpulkan di hari akhirat kepada Tuhan mereka. Laisa lahum, mereka tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa taala waliyun, wali yang akan menolong mereka, syafi'un, dan juga yang akan memberikan syafaat pertolongan juga. Kalau wali itu sifatnya umum, kalau syafaat itu sifatnya khusus. Tidak ada yang dapat menolong dan menopang mereka di hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa andir bihi alladziina yakhafuna, dan berilah peringatan. Dengan apa kita memberikan peringatan? Al-An'am ayat 51. Allah memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan. Dengan apa peringatan itu? Peringatan itu yakni dengan Al-Quran, dengan ayat ini diberikan peringatan ya, karena Al-Quran itu fungsinya memberikan peringatan. Al-Quran itu fungsinya memberikan kabar gembira. Al-Quran itu fungsinya memberikan kabar tentang surga. Al-Quran itu fungsinya memberikan kabar tentang neraka. Itu manhaj dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah, seorang dituntut untuk menerangkan surga, dituntut juga untuk menerangkan neraka, dituntut untuk menerangkan ketaatan, dituntut untuk menerangkan kemaksiatan, dituntut untuk memberikan kabar gembira kepada orang dan menakut-nakuti seseorang ketika mereka berbuat ini dan itu. Ini fungsi yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya ketika orang berjalan dengan satu sisi saja, itu dakwanya kurang. Ibarat kata dakwanya tidak berhasil. Seperti contoh saat ini orang Jamaah Tabligh hanya mendakwakan bagaimana yang penting orang itu sholat. Tidak pernah diterangkan bahwasanya menggugurkan sholat itu syirik. Maka ketika lepas daripada kelompoknya, dia tidak melakukan khurus lagi, tidak di masjid lagi, kembali lagi akhlaknya seperti semula. Karena diterangkan sholatnya, tapi tidak diterangkan syiriknya. Maka ketika mereka beribadah sholat, di depan mereka ada kuburan, ya juga beribadah kepada kuburan. Maka dari dulu sampai sekarang, jamaah tabligh yang selalu khuruj kepada India, yang pergi ke India atau ke tempat asal mereka di Al-Kandahlawi itu, di kuburannya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, mereka tidak pernah lepas daripada takdim kepada kuburan itu karena tidak ada keterangan yang menerangkan tentang itu kepada para pengikut jamaah tabligh. Oleh karena kita lihat juga bagaimana jamaah tabligh yang ada di Kebun Jeruk ketika mereka berada di masjid yang ada kuburannya, mereka menganggap itu adalah biasa. Tetapi ketika seorang itu sudah mempelajari sunnah, maka kuburan itu tentunya disingkirkan daripada tempat peribadatannya, karena ini bisa mengganggu tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, yakhafuna, berikanlah peringatan kepada orang-orang yakhafuna ayyuhsyaru. Siapa orang-orang yang diberikan peringatan ini? Mereka adalah orang-orang yang takut untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasyr di sini hari pengumpulan. Jadi manusia nanti ketika sudah meninggal dunia semuanya, mereka sudah dimasukkan ke dalam kuburan, sudah menyatu dengan bumi, mereka hancur. Ada juga yang tidak hancur, itu dengan kehendak Allah. Ada yang hancurnya lama, tapi yang jelas manusia itu akan hancur menjadi tulang belulang, bahkan menjadi debu. Dan Al-Quran menyebutkannya. Cuma kadang-kadang hancurnya tubuh seorang di dalam bumi ini bermacam-macam. Ada yang cepat hancurnya, ada yang lama hancurnya. Kemudian juga hancur tubuh seorang di dalam bumi juga dipengaruhi dengan amalan saleh, termasuk salah satunya
yakni jasad orang-orang yang menghafal Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah haramkan bumi untuk memakannya. Inti daripada orang yang masuk ke dalam kuburan, selesai kehidupannya, dan setelah itu Allah bangkitkan lagi, dan kebangkitan itu dinamakan Yaumul Hasyr. Kebangkitan itu setelah semuanya dihancurkan, manusia itu dibangkitkan, ditiupkan kembali sangkakala dan dihidupkan manusia itu. Nah, disitulah Yaumul Hasyr. Pada hari kebangkitan yang kedua kalinya ini, ketika manusia dibangkitkan, manusia sudah tidak berpikiran, sudah tidak memiliki nafsu dunia. Padahal hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia ini memiliki karakter cinta kepada dunia, kepada harta, kepada wanita dan lain sebagainya yang kita nikmati saat ini. Ya makan, ya minum. Ketika dibangkitkan lagi, ini karakter ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka, bagaimana mereka bisa selamat dari dahsyatnya hari mahsyar itu. Maka tidak mungkin seorang mengenal bapaknya pada waktu itu, tidak mungkin seorang mengenal kakeknya, ibunya pun yang melahirkan dia tidak kenal. Pikiran dia pada waktu itu, bagaimana saya bisa selamat di padang mahsyar ini. Ini namanya padang mahsyar. Pada mahsyar itu manusia dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada batas pandangan. Jadi semuanya adalah manusia, tidak ada batas pandangan. Semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memikirkan tentang orang lain. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya manusia itu dibangkitkan uratan dalam kondisi mereka itu telanjang, apakah tidak saling melihat mereka?" Dijawab oleh Nabi SAW, kondisi pada waktu itu sudah tidak ada lagi pikiran itu. Jadi karakter cinta kepada dunia sudah dicabut. Karakter cinta kepada fulusnya sudah dicabut. Jadi betul-betul mereka semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min dunillahi waliyyun wala syafi'. Yani wali adalah yang menolong mereka, dan pertolongan itu pertama kali itu datangnya dari Nabi SAW. Pertama kali pertolongan itu datangnya dari Nabi SAW. Jadi ketika matahari pada waktu itu didekatkan kepada padang mahsyar, yang sekarang ini kita tahu jarak matahari itu sekitar 150 juta kilo, kalau tidak salah. Ada yang pernah menghitungnya? Menurut ahlinya 100 sekian juta kilo. Dan pada di Timur Tengah itu kita mengalami dahsyatnya panas. Itu di bulan Juli dan Agustus nanti. Itu antum akan merasakan dahsyatnya panas yang luar biasa di Timur Tengah ini. Kenapa harus ada panas di Timur Tengah? Pertama, satu, kalau tidak ada panas, korma tidak berbuah, tidak matang. Jadi korma itu dia bisa berbuah, bisa matang kalau ada angin yang namanya samum. Jadi ada jenis angin yang namanya samum. Angin ini dinamakan sama orang Arab ya samum saja, namanya samum ya, isam ya, seperti nyengat. Samum itu seperti menyengat. Jadi orang kalau keluar di siang hari ketika bulan-bulan panas itu seperti kena sengat. Jadi betul-betul seperti ketampar tuh, pipinya itu seperti ketampar tuh, kalau ada angin bertiup. Nah itu korma bisa mati. Kemudian ada satu binatang yang keluarnya juga di musim panas. Dia paling senang kalau ada musim panas, yaitu dog. Dog ini satu binatang yang pernah saya terangkan kepada antum, mungkin, yakni binatang yang menyerupai biawak, tapi ekornya menyerupai buaya.
Mereka ini, binatang ini paling senang keluarnya kalau musim panas. Jadi kalau musim panas, tengah terik panas yang luar biasa, paling senang keluar. Tapi kalau musim dingin, dia selalu bersembunyi. Nah, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu kecuali Nabi SAW. Nah, pertolongan yang pertama itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa. Telaga Kautsar ini adalah telaga yang jernih sekali. Digambarkan dalam hadis-hadis Nasai, Tirmidzi dan Dr. Sulaiman Al-Asqar pernah menuliskan tentang fenomena telaga Kautsar ini. Beliau menerangkan bahwasanya telaga ini sangat jernih. Kemudian, yakni bebatuannya itu permata. Jadi bebatuan yang ada di sungai itu permata. Jadi betul-betul mengkilat sekali. Nah, siapa yang diberikan kemudahan untuk meminumnya, orang ini tidak akan haus selama-lamanya. Jadi dia kuat menghadapi pengadilan Allah di bawah terik matahari. Jadi orang ini kuat di bawah pengadilan Allah, di bawah terik matahari. Nah, siapa yang meminum telaga Kautsar ini? Tentunya mereka yang menjalankan sunnah Nabi SAW, yang cinta kepada Nabi SAW. Nah, maka jangan diragukan lagi kalau mau cinta, ya cinta kepada Nabi SAW, jangan cinta palsu. Cinta palsu banyak, itu cinta palsu. Saya juga sangat menyayangkan, tidak pernah menganalogikan cinta kepada Nabi dengan ketika dia mencintai kekasihnya. Kalau kita saat ini ada orang yang punya kekasih, punya istri tercinta, apa saja yang diminta oleh kekasihnya atau istrinya diberikan. Ya. Begitu pula ketika kita mencintai Nabi SAW, apa saja yang diminta oleh Nabi SAW, apa saja yang diperintah oleh Nabi SAW, laksanakan, dan laksanakan. Tidak ada kata lain kecuali kita melaksanakannya. Jadi bukan dengan mencintai dengan kita mencintai Nabi SAW artinya kita boleh meninggalkan sunnah-sunnahnya, tidak. Banyak orang yang dulunya Masya Allah, ya, dulunya dia ngaji bagus, kemudian belajar agama yang tinggi sekali sampai gelarnya LC, MA, doktor. Kemudian setelah terjun ke Indonesia, terjun ke dunia yang lainnya, ke dunia pendidikan dan dakwah, kemudian tiba-tiba selesailah sunnah yang dipelajari selama ini hilang. Tidak memelihara jenggot lagi. Dikatakan kalau memelihara jenggot katanya sudah ketinggalan zaman, nanti dituduh Wahabi dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya hilanglah satu persatu sampai jadi tidak ada lagi athar atau bekas sunnah yang mereka pelajari selama ini. Nah ini kasihan ya mungkin. Bukan kita katakan mereka tidak mendapatkan syafaat Nabi, tetapi kita katakan kepada mereka mana hakikat cintanya kita ini kepada Nabi SAW kalau tidak kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian tidak ada penolong bagi mereka dan pertolongan Nabi SAW yang pertama adalah telaga Kautsar. Wala syafi'. Syafi' adalah alladhi yatawassatu ila Allah azza wa jalla. Syafi' adalah yang menjadi perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menolong kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi syafi', penengah yang menyampaikan keluhan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi ajizu an dzalik. Semua nabi-nabi merasa lemah, merasa tidak mampu ketika umatnya meminta pertolongan kepada mereka. Rata-rata mereka mengatakan saya pernah berbuat salah, dan semuanya menunjuk idhabu ila Muhammad,
pergilah engkau kepada Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, mintalah pertolongan kepadanya, mintalah pertolongan kepadanya. Yani di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi di depan para malaikatnya dan di depan semua para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan di depan semua umat manusia termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu besar kemuliaan yang mulia Rasulullah SAW. Ini maksud daripada bab syafaat ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita ta'zimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, saya kira orang-orang yang merelakan perayaan-perayaan Maulid Fatimah, Maulid Husain, yang merelakan perayaan-perayaan ini, mereka tidak pernah ngerti tentang keagungan Rasulullah SAW. Antum tahu apa yang dibahas di dalam Maulid Fatimah? Antum tahu apa yang dibahas dalam Maulid Husain yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di bulan Rajab ini? Pertama kali mereka masuk dengan mendirikan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beralasan lagi, Rasul ini kan kakeknya, ayo anaknya kita maulidkan. Diadakan Maulid Fatimah, itu kan anaknya, ayo kita muliakan lagi cucunya. Siapa itu? Husain. Apa yang ada di dalamnya? Asyatam wal la'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laknat dan kutukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat dan kutukan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling menggelikan lagi yakni mereka mengatakan di dalam maulidnya itu, dalam bacaan maulidnya itu, yakni Jibril telah salah menyampaikan risalah yang seharusnya kepada Ali, ya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu tidak pernah ada orang mengadakan Maulid Fatimah, Maulid Husain, dan mereka mengadakan maulid ini tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, seperti katak dalam tempurung, seperti kura-kura. Di dalam saja dia berani, sekarang berani. Makanya benar sekali kemarin ketika kami mengadakan silaturahmi nasional alumni Madinah, di situ salah seorang pembicaranya Kiai Haji Maftuh Basuri, mantan Menteri Agama. Beliau mengatakan demikian, kata beliau, yakni saat ini ketika saya jadi Menteri Agama, tantangan saya cuma Ahmadiyah. Tapi ketika saya tidak menjadi Menteri Agama, menteri-menteri agama berikutnya tantangannya lebih dahsyat. Salah satunya adalah tantangan Menteri Agama saat ini, pertama satu Syiah, kedua ISIS, ketiga LGBT. Ini tantangan yang berikutnya. Maka ketika yang ditunjuk menjadi seorang Menteri Agama orang yang memiliki akidah yang benar, ini akan terselesaikan. Kalau Menteri Agamanya tidak memiliki akidah yang benar, ini akan terabaikan dan menjadi PR pada Menteri yang berikutnya. Makanya jangan coba-coba jadi Menteri. Makanya hal-hal yang demikian ini kita dapat selesaikan, yang bagaimana menyadarkan umat tentang bahayanya. yakni Maulid Fatimah, Maulid Husain, Maulid yang lainnya ini sekarang sudah berani terang-terangan diadakan. Dan kalau kita tahu apa yang ada di dalamnya, dan kalau kita kaji apa yang disebutkan dalam Maulid itu, menghinakan kepada sahabat Nabi SAW dan menghinakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana perasaan kita? Nabi yang kita cintai, Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, Nabi yang dimuliakan oleh Allah di seluruh nabi-nabi yang ada, dihinakan oleh manusia yang banyak dosanya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Syafaat yang Allah Subhanahu wa taala diberikan
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat ini tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi memilikinya karena Nabi mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memilikinya dan diperuntukkan untuk umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi izin inilah yang mahal. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya, nah umat manakah? Umat beliau yang manakah yang mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat ini? Nah ini pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita mengetahui apa itu syafaat. Pentingnya kita mengerti apa itu tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian ayat yang berikutnya, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan wahai Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Jami'an, semua anwa' syafaat. Di sini nanti kita akan terangkan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, bagi Allah lah, milik Allah lah semua jenis macam syafaat. Nah di sini ayat ini, ayat Az-Zumar ayat 44 ini adalah dalil bahasanya syafaat itu macam-macam. Nanti kita akan baca. Kemudian para ulama ahlul ilmi membagi syafaat itu menjadi dua macam. Yang pertama, syafaat yang dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Syafaat yang dikhususkan untuk Nabi SAW. Contohnya apa? Contoh yang pertama adalah syafaatul udhma, yang setiap hari kita berdoa kepada Allah. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tempat, satu maqam, satu derajat, satu pangkat yang mahmuda, yang terpuji. Di sini ikhwan fillah, maqaman mahmuda diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah syafaatul udhma, syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW, sampai Adam alaihissalam mengatakan, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam itu adalah bapaknya manusia, Abul Bashar, yang mana Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Yang mana Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Yang mana Adam alaihissalam diajarkan kepadanya asma, nama-nama yang tidak diajarkan kepada malaikat-malaikatnya. Yang mana Adam alaihissalam memiliki keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi Adam alaihissalam mengatakan, mintalah syafaat itu kepada Rasulullah SAW. Ini adalah keagungan Rasulullah SAW, kebesaran Rasulullah SAW. Allah muliakan dengan maqaman mahmuda, satu posisi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Apakah kita masih tidak mau mencintai sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita tidak mau mengangkat liwa'us sunnah, bendera sunnah di atas bumi ini, ketika manusia meninggalkan sunnah ini? Allah memuliakan Rasulullah SAW di atas Adam.
Subhanallahul Yani betapa hina orang-orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Betapa hina orang-orang yang mencemooh dan mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Maka ketika semua nabi-nabi itu pada lemah meminta syafaat, Rasulullah SAW langsung sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah katakan irfa was'al tu'ta washfa' tushaffa, angkat kepalamu wahai Muhammad dan mintalah apa-apa yang ada di sisi Tuhanmu. Maka disitulah Nabi SAW mendapatkan maqaman mahmuda, yang mana maqaman mahmuda ini adalah derajat kedudukan yang paling tinggi. Adam alaihissalam, salah satu alasannya kenapa syafaat itu dimintakan kepada Nabi SAW. Ketika Adam diminta untuk memberikan syafaat, maka Adam mengatakan, aku pernah bermaksiat pada Allah SWT, kemudian Allah ampunkan dosa-dosa saya. Di sini ikhwan fillah ada satu pelajaran yang penting. Seorang yang sedikit maksiatnya kepada Allah, seorang yang saleh itu lebih diutamakan dari orang yang tidak saleh. Maka Nabi SAW mengatakan, liyaliyani minkum ulil ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kalau Nabi SAW itu mau imami, itu Nabi selalu mengatakan, liyaliyani minkum ulil ahlami wan nuha. Orang yang ada di depanku ini orang yang sudah matang pikirannya. Siapa itu? Abu Bakar, ulil ahlami wan nuha. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini yang dinamakan senioritas dalam Islam. Jadi Islam itu ada senioritas. Diajarkan senioritas dalam Islam. Jadi menghargai orang-orang yang tua. Menghargai orang-orang yang tua. Dan inilah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku membawa seorang tamu kepada engkau. Datanglah seorang tua yang rambutnya putih sekali, ingin bertanya sesuatu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siapakah orang tua itu? Itu adalah bapakku ya Rasulullah. Kalau kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tahu itu adalah ayahmu, ayahandamu, aku akan datang kepadanya. Ini Nabi SAW menunjukkan satu pembelajaran yang luar biasa. Bahasanya kita harus menghormati yang senior, yang lebih tua, ya, yang lebih tua. Jadi Nabi SAW mengatakan dan mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Adam alaihissalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab kemaksiatannya itu, Adam alaihissalam tidak mampu untuk meminta syafaat yang besar ini. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah awal rasul yang pertama yang diutus untuk manusia. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Nah, kalau Nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus, kalau Rasul itu diutus untuk seluruh umat manusia. Rasul yang pertama siapa? Nuh. Di zamannya Nabi Nuh ini sudah terjadi kesyirikan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga nyerah. Apa alasannya? Alasannya adalah dalam surat Hud ayat 45, ketika Nuh itu, Rabbi inna ibni min ahli,
ketika semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal anaknya mau tenggelam. Anaknya ini mengingkari perahunya Nabi Nuh. Ketika kaumnya Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh, "Wahai Nuh, buat apa kau bikin kapal? Di sini tidak ada air. Di sini tidak ada air. Mau dibor berapa meter, namanya batu. Tidak ada air." Diketawakan, diejek. Kemudian anaknya itu sampai berkata kepada bapaknya, "Wahai ayah bapakku, semua penduduk kampung mengatakan engkau gila. Engkau gila." Nah, ini cemoohan yang selalu dicemoohkan kepada para anbiya dan para nabi dan para rasul. Katakan orang gila, orang asing, orang nyeleneh. Ini lakop julukan seperti ini nih dari zaman dulu. Jadi kalau ada orang yang mengamalkan sunnah dicemooh orang, saya tidak heran. Itu biasa. Cuma yang kena cemoohan ini imannya sudah tebal. Sudah kuat belum? Makanya ketika belum kuat, ya, kalau belum kuat, jangan tampil dulu beda dengan masyarakat, ngaji dulu gitu. Buat tampil dulu beda dengan masyarakat, begitu ditanya, "Pak Yai, apa hukumnya ini?" Baru ngaji kemarin saya. Jadi keimanan itu harus ditebalkan dulu. Ada seorang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya bekerja di bank fulan. Saya mau keluar ini. Kenapa?" "Kan bank haram, Ustaz." Anak kembali bertanya, "Sudah siap antum meninggalkan anak istri antum kelaparan? Sudah siapkah antum meninggalkan anak istri antum kelaparan? Kalau sudah siap dan tidak menyalahkan ustadznya, ya silakan monggo. Tapi kalau seandainya belum siap, jangan bertanya kepada ustadznya. Nanti ustadznya dituntut, ini gara-gara ustadz fulan ini nyuruh anak keluar dari bank." Ini yang banyak. "Ustaz, ada kerjaan tidak? Kenapa anak sekarang udah keluar dari kerjaan anak, Ustaz? Anak yang dulu ngaji sama antum di bank fulan, di bank A, B, C, terus anak keluar. Tolong Ustaz, berikanlah saya modal." Masya Allah. Nah, ini yang namanya ini belum kuat iman ini. Ketika dia keluar, berarti sudah siap dia menanggung segalanya. Jadi tidak boleh mengeluh kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Nuh alaihissalam, salah satu sebabnya tidak mampu meminta maqaman mahmudaini, syafaat ini adalah ketika Nabi Nuh melihat anaknya, naluri manusianya keluar ketika melihat anaknya tenggelam. Anaknya tenggelam. Anak antum tenggelam sekarang, wah sudah Masya Allah. Anaknya digigit nyamuk saja sudah Masya Allah. Anaknya telepon dari pesantren, digigit nyamuk sampai umar-umar, gurunya dimarahi. "Kenapa anak saya sampai digigit nyamuk?" Itu baru digigit nyamuk. Gimana kalau digigit ular anaknya? Nah, ini naluri manusianya keluar ketika melihat anaknya tenggelam, gap-gapan, napasnya sudah tidak bisa menahan air banjir yang begitu dahsyat, begitu deras menerpanya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bni min ahli," sesungguhnya anakku ini keluargaku ya Allah. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? "Innahu laisa min ahlik." Anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Kapan itu terpotong? Ketika anak itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasabnya terpotong. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, dipelihara imannya. Nah, kebalikannya orang yang beriman, kalau anak yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini orang yang beriman, kalau anaknya beriman, kalau bapaknya masuk surga, anaknya juga masuk surga. Ajib ya? Masya Allah. Ini apa namanya? Pahala berantai terus. Tapi syaratnya anaknya beriman. Makanya para nabi dan para rasul itu sangat khawatir kalau meninggalkan keluarganya dalam kondisi tidak beriman. Nabi Yakub alaihissalam ketika mau meninggal bertanya kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Itu tes pertama kali. Tes pertama kali kepada keluarganya, apa yang kalian
saat ini? Apakah pendidikan kita seperti itu? Atau kebalikannya? Kemarin dalam Silatnas kemarin itu salah satu pembicaranya Dr. Hidayat Nurwahid mengatakan kepada kami, kepada para dai, apa kata beliau? Indonesia ini darurat akhlak, darurat narkoba, darurat hukum, darurat kepemimpinan, semuanya darurat. Ada yang untuk kebakaran dong kalau gitu Ustaz. Darurat semuanya. Ketika kita berbicara narkoba, ya semua hampir kena penjara. Itu tempat market terbesar narkoba di Indonesia ini. Orang jualan narkoba bisa dikendalikan di penjara. Terus bagaimana peran pemerintah yang memiliki sekolah apa namanya akib gitu ya? Bagaimana pendidikan akibnya ini digandul kan ada pendidikan akib. Apa yang diberikan pemerintah kepada mereka sehingga kok bisa kecolongan ini? Ini perlu dipertanyakan pendidikan yang ada di sana. Kemudian bagaimana pendidikan pemerintah di imigrasi? Bisa ketahuan gembong-gembong narkoba masuk dalam imigrasi kita. Bagaimana ini? Apakah dengan segepok uang dia bisa masuk? Apakah dengan dibawa uang, dibawa dompet dan sebagainya bisa masuk? Nah, ini mengatakan seperti itu. Ya, ini sudah darurat. Ya. Makanya ini peringatan bagi kita semua agar kita tidak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dimintai syafaat juga tidak mampu. Kemudian pergilah kalian kepada Musa. Nabi Ibrahim kenapa tidak mampu? Dia merasa bersalah ketika mencari Tuhannya. Ini Tuhanku. Falamma afala ketika tenggelam, ternyata tenggelam juga. Kemudian lagi ini Tuhanku. Ya. Oh ternyata tenggelam juga. Tidak mampu Nabi Ibrahim. Kemudian pergilah kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun juga tidak mampu memberikan syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW karena alasan Nabi Musa alaihissalam pernah tidak sengaja, yakni memukul seorang dari teman penjaranya dan orang itu meninggal karena pukulan tangannya. Kemudian pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa tidak mampu untuk memberikan syafaat itu. Bahkan Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, pergilah kepada Nabi Muhammad, Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Nabi Isa mengatakan, pergilah kepada Nabi Muhammad yang mana dosa beliau ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan akan datang, dan sifat itu adalah sifat maksum. Sifat maksum. Jadi sifat itu sifat maksum, dan kata-kata maksum itu adalah sifat yang tidak boleh dijadikan nama, ya. Kiai Maksum Syafi'i. Siapa nama kamu? Maksum minan nar. Terjaga dari apa? Tidak bakalan masuk neraka. Siapa namanya? Minal khasirin. Ya, siapa namanya? Minal khasirin. Khasirin itu merugi. Min itu termasuk orang-orang yang ini kejadian ketika di Madinah seorang dosen mengabsen mahasiswa Indonesia. Akhirnya jatuhlah nama absen itu kepada namanya minal khasirin. No, nama kamu minal khasirin. Tahu kamu artinya minal khasirin? Tahu, Syekh, termasuk orang-orang yang merugi. Coba ceritakan kepada kami bagaimana kok bisa mendapatkan nama minal khasirin. Berceritalah mahasiswa ini. Jadi begini saya ceritanya. Ketika saya lahir, orang tua saya bingung nyari nama. Maka ambillah Al-Quran, ditutuplah matanya dengan selendang. Dibukalah Al-Quran, ditunjuklah ayat yang dia tunjuk dengan tangannya. Jatuhlah tangan
kata-kata minal khasirin. Ini penamaan yang akhirnya ditambahi sama syekhnya laisa minal khasirin. Laisa itu bukan termasuk orang-orang yang, karena setiap hari orang memanggilnya minal khasirin. Minal khasirin itu kan doa, setiap hari dia didoakan termasuk orang yang rugi. Minal khasirin, ya kan setuju dia. Ketika disetujui ternyata orang yang yang memanggilnya itu adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Minal khasirin, rugi. Dagang HP tidak pernah untung nanti. Ya kan? Akhirnya diganti laisa minal khasirin. Nah, kemudian anak Cina tidak mau kalah. Pada waktu itu di kelas itu ada anak Cina, tidak mau kalah dengan bahasa Arabnya yang seperti itu, lahjanya masih ada pingseng-pingsengnya. Cerita akhirnya, adapun di negeri kami Syekh, kalau mau menamain anak itu ngambil bejana-bejana itu wajan dan sebagainya. Ketika anaknya lahir ngambil wajan itu dilemparkan dari atas sampai jatuh ke lantai. Suara yang terdengar itu nama anaknya. Seluruh kelas itu tertawa sekali. Saya pada waktu itu pelajaran Syekh pelajaran ilmu jarah wa ta'dil. Jadi pelajaran ilmu jarah wa ta'dil ini pelajaran paling mengerikan di Fakultas Hadis. Ya, itu menjarah orang dan mengadilkan orang. Jadi menghukumi orang. Nah, karena saking tegangnya itulah. Jadi ada pelajaran-pelajaran penamaan tadi. Kemudian macam yang kedua, syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Nabi SAW adalah syafaat beliau untuk penduduk surga hatta yadkhuluha, agar seorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditakdirkan masuk surga segera masuk ke dalam surga itu. Karena mereka ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini masuk surga ketika jalan di atas Shiratul Mustaqim. Sirat itu katanya diceritakan dalam hadis itu setipis benang. Shiratul Mustaqim itu setipis benang. Gimana cara jalannya? Antum pernah tidak jalan di tambang yang di outbound itu jalan di atasnya? Pasti pegangan kan? Kanan kiri, ya kan? Ini Shiratul Mustaqim itu seperti benang jalannya. Yang menentukan orang itu lancar dan tidaknya adalah amalannya. Seperti apa amalannya? Jangan nunggu beramal ketika tahlilan. Ketika tahlilan kumpul makanan sedekah. Sebelum meninggal tidak pernah dia sedekah. Kan seperti itu ada istiadat orang sekarang ini kan? Ada istiadat orang sekarang itu seperti itu. Ramadan disuruh sedekah buka puasa, nanti dululah beli buka untuk dirinya. Ini kesempatan Ramadan tinggal berapa hari lagi di depan mata kita. Sekarang Rajab, terus habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban jangan diulang lagi yang kemarin. Kita harus banyak sedekah. Berikan. Jadi orang-orang yang melalui sirat itu tergantung amalannya. Nah, syafaat ini untuk orang yang ditakdirkan Allah masuk surga, ketika jalan di atas sirat, ternyata pintunya masih tertutup. Belum bisa masuk ke dalam surga. Maka Allah berikan syafaatnya, Allah mintakan ya untuk masuk ke. Nah, pertanyaan, siapakah yang pertama kali masuk surga? Siapakah yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya? Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang dhaif yang disebarkan dalam mimbar Jumat. Saya peringatkan, hadis itu dhaif. Jadi Nabi SAW orang yang paling akhir masuk surganya, tidak ada itu. Itu hadisnya lemah. Jadi yang benar adalah Rasulullah SAW yang pertama kali dibukakan pintu surga untuk beliau. Kemudian beliau masuk. Kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk umat yang belum masuk surga.
Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk dibukakan pintunya, dan dibukalah semua pintu surga dengan derajatnya masing-masing. Ada Jannatul Firdaus dibukakan pintunya, ada jannah yang lainnya dibukakan pintunya. Seperti firman Allah SWT, wa ja'uha wa futihat abwabuha. Kemudian syafaat yang ketiga, macam syafaat yang ketiga adalah syafaatnya Rasulullah SAW untuk pamannya, yakni siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Abu Talib ini syafaat yang dimintakan oleh Nabi SAW agar diringankan azabnya. Ikhwan fillah, hadis yang menerangkan bahwasanya Abu Talib itu diazab itu hadis Bukhari. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi afwan saja kadang-kadang antum menemukan itu bagaimana sih ahlu sunnah pamannya Nabi masuk neraka. Jadi ternyata nasab itu tidak berpengaruh dalam Islam. Yang berpengaruh itu adalah hubungan agama. Nah, ketika dia agamanya satu, imannya satu, dan nasabnya satu, ini lebih kuat. Nah, hadis orang Syiah juga tidak terima dengan hadis Bukhari ini. Yang meriwayatkan hadis itu adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi sendiri yang meriwayatkan. Jadi Nabi SAW pernah meriwayatkan satu riwayat meminta kepada Allah SWT agar azab pamannya ini diringankan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Abu Talib dengan seringan-ringan azab di api neraka karena jasa beliau menolong Rasulullah SAW dengan jiwa dan raganya. Tapi pertolongan itu tidak berguna untuk Abu Talib ketika tidak beriman kepada Allah SWT. Ini pentingnya mempertahankan akidah sampai ujung, sampai akhir hidup kita. Penting. Jadi kalimat la ilaha illallah ini harus antum perjuangkan, harus antum pertahankan. Sekarang ini sampai kita meninggal, anak kita juga sampai meninggal, cucu kita juga sampai meninggal. Ini penting sekali. Nah, pelajaran agama ini atau pelajaran tauhid ini, pelajaran akidah ini yang diajarkan oleh orang tua kita terdahulu. Sehingga dulu pendidikan zaman dahulu sudahlah, tidak apa-apa kamu tidak sekolah-sekolah tinggi, yang penting ngaji, ya. Yang penting ini sebetulnya kalimat ini mengandung makna yang besar gitu. Karena mungkin tidak ada dulunya guru ngaji yang bisa menerangkan agama dengan pemahaman yang begitu dalam di zaman itu, maka ngajinya adalah ya ngaji-ngaji biasa. Ya ngaji-ngaji biasa. Kapan pergeseran pendidikan ini atau pergeseran akhlak ini mulai berubah? Ya ketika di negeri kita ini sudah terjadi era globalisasi, terjadi terbukanya era reformasi yang begitu dahsyat. Reformasi itu pisau berbelah dua, bisa baik, bisa buruk. Maka umat Islam dituntut di sana untuk menggunakan peluang ini, peluang reformasi yang orang bisa berpendapat dengan bebas ini dengan kegiatan sebanyak-banyaknya. Jadi ketika umat Islam kalah, maka sallallahu aduwan, Allah akan menguasakan musuh pada mereka semua. Disebutkan ikhwan fillah dalam hadis Muslim tentang azabnya Abu Talib. Nah, katanya di situ disebutkan azabnya Abu Talib fi dahdahin minan nar. Dahdah minan nar itu artinya alaihi na'lani minha yughla minha dimaghuhu. Dahdah. Jadi azab neraka yang paling kecil itu namanya apa? Dahdah. Bagaimana dahdah itu? Jadi kalau seandainya orang dipakaikan sandalnya neraka itu, maka yang mendidih itu apa? Otaknya. Jadi
kalau kita masak pertama kali api di dunia itu, kalau kita masak ini semua tempat kita masak pertama kali yang kena panas adalah yang dekat sekali dengan api. Ini kebalikannya. Jadi api di neraka itu ketika yang paling ringannya itu langsung mengenai yang atas dulu, baru ke bawah, baru ke bawah. Ya Allah, Allahumma sallimna ya Allah, mudah-mudahan Allah kita selamatkan semua kita dari neraka. Dan syafaat ini khusus untuk pamannya Nabi SAW dan tidak diberikan kepada selain pamannya Nabi SAW. Kemudian bagaimana orang-orang kafir yang lainnya? Orang-orang kafir yang lainnya, yakni hatabah jahannam, mereka ini bahan bakarnya api neraka. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi syafaat yang sifatnya khusus kepada Nabi. Ada juga syafaat yang sifatnya umum kepada Nabi. Jadi syafaat ini umum diberikan kepada siapa saja. Yakni syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat, untuk kaum mukminin. Dan itu bermacam-macam. Macam yang pertama, yakni syafaat fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Ini syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah, syafaatnya Rasulullah kepada orang mukmin yang ditakdirkan masuk neraka agar tidak masuk neraka. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Hadis itu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, dia meninggal, fayaqumu ala janazatihi, yang menyolatkan jenazahnya orang muslim ini, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun, illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi, kecuali Allah berikan syafaat kepadanya. Jadi muslim disolatkan sama 40 orang. Kondisinya orang yang sholat ini tidak pernah berbuat sedikit pun syirik kepada Allah. Makanya pelihara akidah dan akidah kita semua. Penting tidak pelajaran akidah ini. Mengingatkan kita setiap hari. Ingatkan kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita hirasah menjaga akidah kita dari syirik. Tidak berbuat syirik sedikit pun. 40 orang ini berhak, orang yang meninggal tadi mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Kondisi saat ini, ketika orang ada jenazah salat Jumat, ketika salat Jumat ada jenazah, orang rata-rata lari, tidak mau menyolatkan. Coba lihat orang kita saat ini, ketika meninggal, ada orang yang meninggal dulu, rata-rata mereka itu tidak mau menyolatkan, lari mereka. Ada di satu daerah mereka mau menyolatkan kalau ada amplopnya. Dan ini kejadian ketika di daerah Bekasi sana, daerah sana. Itu orang mau menyolatkan ketika dibagikan amplop. Jadi orang-orang yang ada di situ, saya mau sholat ketika ada amplop. Nah ini tradisi yang demikian kita hilangkan, kita ganti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam yang kedua, syafaat yang umum sifatnya, syafaat untuk mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka agar keluar daripada api neraka. Agar keluar daripada api neraka. Ya. Hal ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar la yukhladu finnar, tetapi pelaku syirik khalidina fiha finnar. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah itu mengajarkan orang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal abadi di neraka, tapi orang yang melakukan syirik kekal abadi di neraka. Berbeda dengan orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu kekal abadi di neraka. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu
disiksa dulu kemudian masuk surga gitu. Berat sekali siksa yang ada dalam neraka itu. Jadi kita tidak berharap demikian. Dan mudah-mudahan syafaat yang terakhir yang umumnya adalah syafaat agar kaum mukminin ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sudah masuk surganya yang kelas-kelas bawah itu sampai dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jannatul Firdaus. Ya, ini adalah syafaatnya Nabi SAW untuk semua umatnya. Kemudian yang sudah sampai Jannatul Firdaus itu diberikan syafaat lagi oleh Nabi SAW sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu hadis yang sahih, kenikmatan yang terbesar setelah orang itu berada di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, innakum satarawna rabbakum. Ya. Kalian akan melihat wajah Tuhan kalian. Kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna ru'yatahu. Kalian akan melihat wajah Allah SWT di hari akhirat kelak seperti hari kalian melihat bulan purnama. Tidak ada penghalang sedikit pun. Ya. Itu bukan disamakan wajah Allah dengan bulan purnama, tidak. Tetapi penyamaan di sini adalah penyamaan pendekatan ru'yah. Jadi bagaimana sih kita melihat Allah? Bagaimana bentuknya? Seperti hanya kita melihat bulan purnama. Jadi tidak ada yang mahal ini. Ini kenikmatan yang terakhir yang Allah berikan untuk penduduk surga. Dan disinilah perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah, yang mana mereka mengatakan Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki kaki, Allah tidak memiliki tangan. Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, tapi tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan tidak boleh orang menggambarkan, orang membayangkan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Dan orang tidak boleh bertanya, ya Ustaz, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Itu juga tidak boleh bertanya. Ahlussunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, seperti yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, dan tidak mentakwilkannya, mentafsirkannya. Logikanya gampang. Ya. Ini meja yang bikin tukang kayu kan? Apakah sama meja ini dengan tukang kayu? Tidak sama. Kalau seandainya kita panggil tukang kayu, Pak, maaf Pak, tukang kayu, wajah Anda sama dengan meja. Marah tidak tukang kayu? Marah. Ini gambaran di dunia saja seperti ini. Begitu pula ketika kita berbicara yang menciptakan kita, tentunya yang menciptakan kita berbeda dengan yang diciptakan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Meskipun ada kesamaan dalam penamaan, tapi kesamaan penamaan itu tidak melazimkan kesamaan bentuk dan kesamaan rupa. Ya. Seperti contohnya, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran buah-buahan, tidak sama buah-buahan yang ada di surga dengan buah-buahan yang ada di dunia. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berlakukah syafaat bagi penduduk pedalaman orang tua kita yang dahulunya primitif belum meninggal, mahasalaf belum mengenal mahasalaf dan sunnah Rasulullah karena mereka tidak mau? Pertama, mereka meninggalnya muslim tidak?
primitif Muslim atau tidak. Karena ada primitif, mungkin kalau primitif seperti Badui Lebak atau orang primitif mana yang mereka belum Islam, mereka orang tua kita. Mereka orang primitif belum pernah mendengar Islam, meninggal, belum pernah tahu Islam, atau siapa saja yang meninggal tapi belum pernah mengenal Islam. Ini mendapatkan al-udur bil jahl. Pendapat ulama yang saya kumpulkan tentang orang-orang yang membeli al-udur bil jahl ini, maka nanti ketika pengadilan akhirat, orang-orang yang belum pernah mendengar Islam, dia belum pernah mendengar Islam itu seperti apa, Al-Quran itu seperti apa, belum pernah sama sekali, maka nanti di pengadilan Allah SWT mereka ini ditawarkan Islam. Ditawarkan Islam. Ketika mereka memilih Islam, maka insya Allah mereka mendapatkan surga Allah SWT. Ketika mereka tidak memilihnya, maka mereka menjadi penghuni neraka. Ini bagi mereka primitif yang belum mengenal Islam atau belum pernah mendengar Islam. Berbeda orang-orang yang sudah mendengar Islam. Ini hukum orang primitif. Itu pendapat yang saya kumpulkan dari beberapa pendapat para ulama tentang bagaimana orang itu belum pernah mendengar Islam sama sekali. Baik itu orang primitif, baik itu orang kutub sana, kutub sini, yang terjangkau, yang tidak pernah terjangkau oleh kehidupan manusia. Dan itu masih ada. Itu masih ada. Pada tahun 94-5 saya pernah mengunjungi Badui Lebak dan saya berdakwah di sana. Pada waktu itu jalan kaki berdakwahnya, karena masuk ke pedalaman itu jalan kaki. Dan pada waktu itu saya ingat kita tidak punya makanannya sudah barter saja. Jadi pertama dengan kebaikan orang-orang Lebak, orang Badui itu ngasih ayam ke kita sembelih dan kita makan dan tidur pada waktu itu ya berselimutkan ya apa adanya, bahkan tidak berselimut, lumayan cukup dingin, nyamuk juga banyak. Nah itu pengalaman saya tahun 94 berdakwah di Lebak, masuk ke pedalaman. Nah sebelum ini ya saya biasa sebetulnya dakwah seperti itu. Pada tahun 90-an kita itu sudah terbiasa berdakwah di masyarakat ya, minoritas. Pernah kita berdakwah di semuanya ini orang Kristen semua, ya cuma satu keluarga saja yang Islam. Dan semua masyarakat itu memelihara babi semua, ya kan? Sehingga kita mau kemana-mana susah. Dari mulai satu rumah kita ajarkan Al-Quran sampai akhirnya desa itu berubah. Itu dengan ketekunan terus. Karena saya yakin Al-Quran itu kalau diajarkan, Islam itu kalau diajarkan sesuai dengan fitrah mereka. Dan saya yakin sekali mereka akan masuk Islam. Itu keyakinan saya, dan tajrubah ini adalah pengalaman ini adalah pengalaman hidup saya. Saya pada waktu itu pernah berdakwah di pedalaman Boyolali sana, lupa saya nama desanya saya lupa. Yang jelas saya naik Maharani, jurusan Selo, jurusan Selo, habis itu saya turun naik ojek lagi, kemudian saya jalan kaki lagi, naik terus akhirnya ketemu sama satu desa, ramai sekali penduduk sana. Jadi ini desa Tembaga itu masih ke sana terus pokoknya. Intinya pada waktu itu kita mau berdakwah, dilarang sama Pak Kuhunya. Kuhu itu kepala desa. Ya. Pokoknya dilarang, tidak boleh. Tunggu dulu, tidak boleh. Soalnya kemarin Satya Wacana sudah datang ke sini, sama juga membawa misi. Akhirnya kita pengen rapat dengan warga dulu. Rapat dengan warga. Apa untuk apa, Pak? Ini saya dakwah di sana dengan penerjemah. Saya dakwah di sana karena bahasa Jawa saya bahasa Jawa yang pas-pasan, bahasa Jawa yang tidak halus, ya. Kita termasuk orang-orang kasar. Akhirnya apa? Akhirnya diterjemahkan. Intinya dari penerjemah saya ini, karena bahasanya halus, kita pengen kumpul dengan warga dulu. Apa yang ditentukan sama warga itu agama itu yang masuk. Jadi saya baru tahu agama di sini belum beragama. Akhirnya suatu ketika sebulan berikutnya dikumpulkanlah warga, kita datang, kita dengan beberapa teman-teman yang bisa bahasa Jawa. Itu kita terharu di sana. Ketika mereka dengan kepolosannya, mereka datang ke situ juga masih bawa anjing,
suka bawa anjing untuk ini. Ya, masih datang seperti itu. Kita pun duduk di kursi itu sebelah kanan kiri kita ngeri juga gitu kalau di. Akhirnya yang menjadi pengalaman hidup saya pada waktu itu ketika Pak Kubunya ini, kepala desanya atau apalah, kepala sukunya ngomong bahwasanya apa yang agama yang kalian pilih, rupanya wajah-wajah yang masih fitrah ini ngelihat kepada fitrah juga memilih Islam. Itu seketika itu saya terharu sekali, itu satu desa itu masuk Islam. Kemudian timbul lagi tantangan berikutnya. Kalau memang agama yang dipilih ini agama Islam, maka di antara Nasrani atau Muslim ini harus bisa membangun rumah ibadah. Bingung saya. Harus bisa membangun rumah ibadah seketika itu. Saya minim pengalaman. Saya baru istilahnya saya baru lulus dari Madinah. Bagaimana saya bisa membangun masjid itu kan? Tapi dengan izin Allah SWT, saya angkat telepon pada waktu itu. Ya, saya angkat telepon pada waktu itu. Maaf, ini bukan ini. Waktu itu saya sudah lulus Madinah. Saya angkat telepon. Saya telepon salah satu yayasan pembangun masjid. Alhamdulillah disetujui. Itu pada tahun segitu, pada tahun seperti itu masih ada orang-orang yang belum mengerti Islam. Itu daerah-daerah pedalaman. Ya, dia konfidin. Makanya kita sekarang ini harus berdakwah, terus berdakwah. Apalagi fasilitas itu sudah banyak, ya. Internet sudah terbuka, lebar, telepon sudah terbuka. Gunakan wasilah itu untuk berdakwah. Kita sekarang sudah bukan zaman kita yang dulu. Kadang-kadang kita ketinggalan teknologi, maka teknologi itu harus dipelajari. Nah, kalau orang primitifnya ini udah masuk Islam, kemudian dia telah meninggal dan dia tidak mengenal sunnah, tinggal kita doakan saja. Seperti hanya Nabi SAW mendoakan kepada Abi Salamah agar diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam derajat orang-orang yang beriman. Dalam hadis melihat Allah, wajah Allah, apa betul dikaitkan dengan keutamaan sholat asar dan subuh? Tidak ada pengkaitan melihat wajah Allah itu dengan sholat subuh dan asar. Tidak ada. Ini adalah keterangan dari para ulama, dan disinilah Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Asy'ariyah. Jadi kenikmatan yang paling besar melihat wajah Allah itu kenikmatan yang Allah berikan untuk penduduk surga. Tidak ada kenikmatan yang lainnya. Apakah keutamaan orang yang menghafal Quran? Apakah akan mendapatkan syafaat? Insya Allah kalau dia mengimani Al-Quran dan mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Tapi yang jelas menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Ini juga pengalaman saya. Pengalaman saya di Madinah itu, anak Amerika, ya, mahasiswa Amerika, mahasiswa yang baru masuk Islam, itu tidak bisa baca Al-Quran, tapi karena niatnya kuat, akhirnya bisa baca Al-Quran dan bisa hafal. Dan termasuk mungkin kalau ada di YouTube itu mungkin salah satunya ada Philip gitu ya, bukan Bilal Philip, bukan ada Philip yang satunya lagi itu dulu teman sekelas saya gitu. Ya, di subhanallah, aslinya kita yang ngajarin Al-Quran. Ketika masuk tidak bisa baca Al-Quran, kita masih mendiktinya, kita masih mentalkinnya. Orang Indonesia insya Allah yang diterima ke sana, wah rata-rata sudah. Kalau orang Indonesia jangan ditanya. Ya, kalau belum bisa baca Al-Quran diterima di Madinah, salah yang ngetes. Itu kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Amerika dan sebagainya itu masih belum bisa baca Al-Quran. Tapi mereka bisa. Ini pengalaman saya. Terus pengalaman saya berikutnya, saya pernah mendapatkan satu santri yang mana baca Al-Qurannya itu luar biasa susahnya. Baca Al-Quran ditalkin itu kembali lagi salah. Persis seperti antum melihat di YouTube itu ada anak kecil disuruh membaca Pancasila.
Suruh ketuhanan yang Maha Esa itu selalu kehutanan yang Maha Esa. Diulang lagi ke ketuhanan yang Maha Esa, kehutanan yang Maha Esa. Selalu seperti ini. Ini anak santri yang saya jumpa ini sama persis dengan yang di YouTube ini. Ini ditalkinkan, diajarkan dengan talqin, bisa dia membaca Al-Quran dan sekarang apalagi udah banyak. Antum mungkin gak tahu. Ya mungkin beberapa bulan lagi sudah selesai itu 30 juznya. Tidak terasa dari 2013 dia ngapal. Coba kalau kita kemarin ngapal 2013. Sudah mudah. Jadi saya juga salut ya, ada beberapa ikhwan yang saya jumpai, dia belum bisa baca Al-Quran. Kemudian dia milih salah satu ustadz yang masih muda, yang sedang kuliah di Libya. Itu ustadz itu pokoknya udah ustadz, antum kuliah di Libya belum lulus, sudahlah saya jadi asisten antum. Asalkan satu, ketika ustadz itu duduk, dia membacakan Quran. Cuma pengen apa? Saya sangat salut sekali dengan pemuda ini, semangatnya pengen bisa membaca Al-Quran. Semangatnya pengen membaca Al-Quran. Sampai karena ustadz-ustadz yang belum lulus rata-rata murid saya, sampai datang ke kantor itu di Jalan Kartini, kantor saya. Sampai di Jalan Kartini ya membaca Al-Quran di depan ustadznya. Saya perhatikan, saya tidak pura-pura tidak tahu. Saya kalau saya lihat mungkin tambah grogi gitu kan. Saya pura-pura tidak tahu. Setelah selesai baca Al-Quran, saya tanya, itu siapa? Ini pemuda ini sedang belajar Al-Quran. Masya Allah. Jadi ikuti terus. Ini semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Nah tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala menyamakan pahala orang-orang yang baca Al-Quran dengan bagus bersama malaikat kiramin barabah, Allah memberikan pahala orang yang membaca Al-Quran berpatah-patah, dia mendapatkan 2 pahala. Tentunya orang yang meninggal dunia dan dia menghafal Al-Quran, pahalanya lebih besar. Ya. Itu luar biasa. Yani kalau kita mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Apa hukumnya bekerja di BI? Yani kalau seorang seperti yang saya katakan tadi, kalau dia masih menghadapi keluarganya dan sebagainya dan tidak ada pekerjaan yang lain selain itu, kerjalah di situ. Saya tidak berani menjawab terlalu panjang dan terlalu lebar karena permasalahan ini dijawab harus melihat beberapa macam hal. Tapi kalau saya dijawab apakah hukumnya riba itu halal atau haram, saya jawab haram. Tapi ketika bagaimana kerja di BI atau di bank apapun, saya katakan ya tergantung Anda. Kadang-kadang kita kuat, kita sudah kuat belum? Finansial kita kuat belum? Kita termasuk orang yang memiliki jiwa entrepreneur belum? Kalau sudah keluar di situ. Kalau kita bisa keluar dari situ dan kita punya usaha yang lebih bagus, ya kenapa kita tidak pilih yang lebih bagus? Tapi kalau dia masih punya tanggungan anak, kemudian istri, kemudian keponakannya juga hidup sama dia kerja di situ, tiba-tiba karena jawaban saya ini dia keluar, berapa nyawa manusia yang ada di dalam tanggung jawabnya. Sementara Islam itu datang untuk memelihara harta dan jiwa. Bismillah Ustaz, bagaimana mengobati penyakit waswas? Waswas itu harus diobati dengan keyakinan. Contoh, saya sekarang ini maaf sudah buang angin atau belum? Duduk di sini, datang waktu maghrib. Tadi saya udah wudu, perasaan saya belum buang angin. Yakinkan saya di atas kesucian. Harus bisa memotongnya dengan kata-kata yakin. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah sedikit diragukan oleh najis yang sepertinya mengenai tubuh kita atau sepertinya mengenai tempat tersebut. Seperti contohnya, ini termasuk pelajaran waswas yang luar biasa yang membudaya di tanah air kita adalah kadang-kadang kita lihat di depan masjid itu ada kolamnya. Jadi habis masuk toilet itu mesti nyeburkan kakinya ke kolam supaya najisnya hilang. Ya, supaya najisnya hilang. Ya tidak tanggung-tanggung juga, kolam yang dibikin itu kadang-kadang celana kita sampai basah. Itu ada di salah satu masjid di Semarang sana. Nah, waktu itu saya membawa tamu dari Saudi, ya, kemudian saya masukkan masjid seperti ini. Kaget-kaget dia. Ini air untuk wudu, bukan saya. Ini air untuk nyuci kaki. Jadi setiap orang mau ke tempat wudu yang di sebelah sana itu kakinya harus
supaya suci. Dia terkaget-kaget, alhamdulillah ente negara yang banyak air. Alhamdulillah ente negara yang banyak air. Kenapa air ini tidak dipindah di Saudi aja? Ya saya katakan ya kalau gitu barter saya anam minyaknya bawa ke sini. Ya, nah ini hal-hal yang demikian ini cara menghilangkan was-was. Kemudian was-was juga harus dihilangkan ketika dalam akad nikah. Ini was-was. Yakni was-was dalam akad nikah itu bagaimana? Yakni seorang saksi ketika mendengarkan angkah tukar, qabiltu nikah atau saya terima nikahnya dan kawinnya fulana dengan mahar sekian, langsung katakan sah. Langsung katakan sah. Nah, was-was yang terjadi di KUA atau di Modin atau di yang mengawinkan itu apa namanya? Petugas pencatat pernikahan itu was-was gimana jadi orang dibikin was-was. Gimana masih gemeteran gitu? Ya jelas orang baru menikah pertama gemeteran. Coba kalau yang kedua, yang ketiga lancar sekali. Lancar sekali. Makanya saya katakan pada waktu itu ketika saya jadi saksi dan sebagainya, saya ketika saya mau menikahkan orang, saya katakan sama saksinya, Pak, Bapak katakan ketika sudah selesai mengucapkan katakan sah. Sudah tidak perlu melihat masih gemeteran ulangi lagi. Akhirnya tidak selesai. Ini was-was dalam pernikahan. Kemudian was-was dalam jumlah bilangan rakaat. Was-was dalam jumlah bilangan rakaat. Kalau seandainya sholat orang was-was rakaat 3 atau 4, maka diambil 3 dan sempurnakan 1 dan sujudlah sahwi. Sujud sahwi ini menghilangkan was-was. Sebelum salam boleh, sudah salam boleh. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi Nabi sering melakukannya sebelum salam. Kemudian, apakah ada doa sebelum memasuki bulan Ramadan? Allahumma sallimna Ramadan wa sallimna Ramadan. Tidak ada doa kita sendiri aja meminta kepada Allah SWT agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW secara khusus tidak ada. Bagaimana orang tua yang mengambil uang anaknya yang sudah bekerja karena anaknya tidak mau memberinya? Pertama, saya katakan anta wa maluka li abika. Engkau dan harta yang kita perjualkan itu milik orang tua kita. Kenapa? Karena tidak mungkin adanya harta ini kecuali orang tua kita yang melahirkan kita. Nah, anak yang demikian ini termasuk ciri-ciri anak yang durhaka. Orang tuanya ditinggalkan, menderita. Nah, kalau ditanya hukumnya, yakni ketika orang tua mengambil uang anaknya, anta wa maluka li abika, uang anak kita adalah uangnya kita. Itu hukumnya. Seperti itu. Kalau bertanya tentang mengambil uangnya, tapi kalau bertanya tentang adab dan akhlaknya, ini termasuk salah satu bentuk hukukul walidain. Jadi tidak pernah membuat orang tuanya senang. Ya. Pak Ustadz, apakah termasuk sedekah memberikan uang kepada anak yang sudah menikah dan belum bekerja? Insya Allah, kalau antum meniatkan membantunya supaya sampai mandiri, insya Allah itu adalah sedekah. Karena ketika sudah menikah dia, maka kewajibannya adalah kewajiban suaminya. Maka ketika kita memberikan uang kita kepada anak kita, insya Allah. Ustadz, akhwat yang tidak memakai jilbab, bagaimana sholat dan puasanya? Insya Allah puasanya apabila dilakukan dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, insya Allah puasanya sah. Tapi dia setiap hari berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak menjalankan perintah tadi. Para kaum muslimin meyakini bahwa mereka merupakan bagian dari kebangkitan Islam khilafah. Sebagai contoh, Turki yang dipimpin oleh kaum muslimin mampu melakukan perbaikan dengan menguasai parlemen. Bagaimana manhaj kaum muslimin tersebut menurut ulama salaf? Ikhwan fillah,
yang ada di Turki itu bukan termasuk perjuangan Ikhwanul Muslimin. Kalau kita lihat perjuangan Ikhwanul Muslimin, lihatlah Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Bagaimana Ikhwanul Muslimin ini gagal memimpin negerinya sendiri, negeri kelahiran daripada Ikhwanul Muslimin. Erdogan dan teman-temannya yang ada di Turki, yakni mereka adalah pemimpin-pemimpin yang amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Turki saat ini, yang mampu mendongkrak ekonomi dunianya atau negaranya. Kemudian manhaj yang ada pada Ikhwanul Muslimin, saya katakan kebangkitan Islam itu tidaklah mesti dimulai dengan khilafah dulu kita mulai. Kebangkitan Islam kita mulai dengan apa? Dengan kita menumbuhkan kesadaran orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat perjuangan ini. Saya ambil contoh sekarang ini, yakni Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia. Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia. Sudah berapa tahun partai Ikhwanul Muslimin berkuasa di Indonesia? Partai yang diharapkan oleh kaum muslimin untuk merubah ini dan itu, ternyata tidak pernah menyuarakan suara kaum muslimin. Ternyata larut bersama yang lainnya. Ini kekecewaan-kekecewaan yang kita alami saat ini. Kalau mereka mengatakan melakukan perbaikan-perbaikan, memang ada sedikit-sedikit perbaikan. Tetapi saya ingatkan lagi kepada pejuang-pejuang khilafah atau pejuang-pejuang parlemen ini. Ketika pejuang-pejuang parlemen, teman-teman kita yang ada di parlemen itu mereka berjuang, banyak sekali meninggalkan majelis-majelis taklim mereka, yang mana mereka dulunya terbina dari majelis taklim. Sebelum terbentuk satu partai, itu mereka memiliki halaqah, memiliki usrah, memiliki liqah. Di tahun 80 itu ramai sekali yang namanya liqah. Sampai suatu ketika, yakni seorang ikhwan muslimin, akhwat dari IM itu tidak pernah boleh menikah kecuali rekomendasi daripada murabbinya pada waktu itu. Saya sampai pernah pada waktu itu, ya ada teman saya yang kesem-sem dengan akhwat IM. Akhirnya saya cari tahu ini murabbinya siapa. Oh ternyata murabbinya ini. Akhirnya saya cari bagaimana kawan saya ini bisa menikah ya dengan orang IM ini. Tapi saya kasih catatan, saya perjuangkan antum ini menikah dengan akhwat ini. Tapi ada jaminan tidak bisa merubahnya. Dijamin. Kalau ada jaminan, bismillah. Akhirnya dengan cara saya ini dan itu, sampailah saya kepada di atas murabbinya. Ya, saya minta rekomendasi Pak Ustadz Fulan kebetulan satu kampung sama saya, akhirnya diberikan rekomendasi. Akhirnya terjadilah perjodohan dan menikah. Begitu menikah, kaget dia. Yang datang ternyata bukan dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah di sini Ikhwanul Muslimin rahmati Allah SWT. Dulu ceritanya ketika Ikhwanul Muslimin ini belum terbentuk menjadi satu partai, itu banyak sekali kajian. Sekarang hampir saja kajian-kajian itu digulung dengan kepartian ini. Dan ini sebetulnya kekosongan yang demikian ini adalah negatif, adalah bahaya bagi kaum muslimin, karena sebetulnya kaum muslimin harus diperkuat dari sisi kajian-kajian yang ada di masjid. Sebagian orang meyakini kalau membaca salawat Nabi dan pada waktu Maulid bahwasanya Nabi itu datang dan hadir situ. Nah ini yang disebutkan ainu syiriknya. Ini hakikat syiriknya ada di situ. Jadi ketika dibaca salawat tertentu dia berdiri. Ustaz di surga yang manakah penghuni surga bisa melihat Allah SWT Firdaus? Setelah Firdaus mereka bisa melihat Allah. Bagaimanakah dengan orang tuanya Rasul? Apakah Rasul meminta syafaat kepadanya? Tidak. Karena Nabi SAW semasa hidupnya pernah meminta izin kepada Allah untuk berziarah dan mendoakan kepada ibundanya, namun Allah SWT melarangnya. Untuk syafaat yang diberikan Rasulullah SAW seperti orang yang harus masuk surga tapi tidak jadi, apakah syarat ini apa saja syarat mendapatkan syafaat ini? Insyaallah kita terangkan dalam buku ini. Dan salah satunya adalah orang yang bertauhid kepada Allah dan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru mengenal sunnah,
saya meyakini pendapat seorang ustadz bahwa jika ingin suatu, misal mobil, cukup memegang benda tersebut dan banyak bersalawat. Yang saya katakan termasuk perbuatan yang bukan sunnah Nabi atau bahkan syirik. Bagaimana? Iya. Ini namanya ilmu-ilmu yang seperti ini biasanya diajarkan di pesantren-pesantren tradisional dulu. Jadi kalau mau suatu memegang dan membaca salawat atau membayangkannya, ini adalah akidah sufi. Tentunya secara akal tidak mungkin orang mungkin mendapatkan mobil membaca salawat tanpa berusaha, tanpa bekerja, itu tidak mungkin, sekali itu mustahil. Ya. Seperti contohnya kalau mau menemukan pencuri, maka ambil telur, ya, tulis nama orang yang dicurigai, ya, di telurnya tadi. Ya. Kemudian dibacakan surat Al-Mulk, kemudian telur tadi direndam di dalam air. Nanti mana telur itu yang menyala gitu ya, kelihatan pecah, ya, pecah itu atas nama siapa? Nah itu berarti pencurinya. Nah ilmu ini pernah diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Dan kenapa ilmu ini ada? Kalau kita bedah secara histori, secara sejarah, itu luar biasa sejarahnya. Jadi pertama kali Islam masuk, sebelum penjajahan itu datang, Islam masuk. Ternyata Islam di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman sufi. Yang kedua, banyak sekali buku-buku para imam-imam sufi itu masuk ke Indonesia. Dan imam-imam sufi ini di dalam buku-buku mereka sudah mengajarkan hal-hal yang demikian. Ya, hal-hal yang demikian. Dan itu adalah al-isti'anah bil jin, seperti yang saya pernah terangkan pada itu sebelumnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, ada yang belum saya jawab. Subhanallah.